Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita materi pertama ya. Setelah kita libur kemarin, ini materi kita pertama di semester ini. Jadi kalian siapkan buku pena C-nya ya. Dan siapkan juga alat tulis kalian ya. Nanti yang Bapak suruh garis bawahin silahkan digaris bawahin. Itu artinya apa saja yang kalian bawahin nanti itu adalah hal-hal yang penting yang perlu kalian ingat. Oke. Nah, silakan buka buku pena 5C-nya. Ya, di halaman 10. Ya, di halaman 10. Nah, materi kita hari ini adalah mengenal tangga nada pentatonis. Ya, pentatonis ya. Tangga nada pentatonis itu sebenarnya gini, selama ini kan kita tahu ya, kalau tangga nada itu cuma ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Seperti itu ya. Kita tahu kan itu ya. Nah, sekarang ada yang namanya tangga nada pentatonis. Nah, kalau yang sebelumnya itu ya, kalau misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu disebut sebagai tangga nada diatonis. Maka sekarang kita masuk ke tangga nada pentatonis. Ya. Pentatonis ini berasal dari kata penta, ya. Penta itu artinya adalah 5. Yang artinya bisa dikatakan bahwa pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada, ya. Nah, silahkan digaris bawahin di buku kalian ya, di pena C-nya. Di paragraf pertama, tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Nah, itu pengertian dari tangga nada ya. Jadi tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Itu secara garis besarnya pengertian dari tangga nada. Oke. Nah, nada-nada ini ditulis dengan simbol. Tentunya kalian sudah tahu ya, yang bulat-bulat ya, yang bulat-bulat terus ada tangkainya, kemudian ada benderanya. Seperti itu ya. Kemudian di garis bawahin ya, dari yang baris kedua paling akhir, nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Simbol inilah yang dinamakan dengan notasi atau not. Nah, itu digaris bawahin sampai ke bagian itu ya. Dari nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Simbol inilah yang dinamakan dengan notasi atau not. Ya. Nanti yang apa jelaskan tadi, yang bulat-bulat, kemudian ada tangkainya ataupun ada benderanya. Ya. Kemudian digaris bawahin pada baris keempat. Ya, baris keempat. Notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ya. Itu digaris bawahin. Pengertian dari notasi. Ya, simbol-simbol. Ya, notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Dan itu notasi, ya. Jadi nanti notasi ini sebenarnya dibagi, itu pengertiannya seperti itu. Namun sebenarnya notasi ini dibagi atas dua ya, notasi angka dan notasi balok. Nah, jadi biasanya tidak ada notasi huruf, sebenarnya nggak ada ya. Bukan dikatakan sebagai notasi huruf, nggak ada. Dia cuma sebenarnya kalau dikatakan notasi itu, notasi cuma ada dua, yaitu angka dan notasi balok, seperti itu. Namun kalau di buku kan pengertiannya notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ya, di ini cuma pengertian dari notasi ya. Jadi bukan notasi dibagi atas. Bukan pembagian dari notasi tersebut. Ya, kalau misalnya disebutkan notasi itu dibagi atas berapa jenis? Ya, dibaginya atas 2 jenis. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu ya, notasi dibagi 2 jenis, yaitu notasi angka dan notasi balok. Ya, itu digaris bawahin ya.
Nah, kemudian silakan digarisbawahin pada paragraf kedua, ya, baris kedua. Pada paragraf kedua, baris kedua, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Ya. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Dalam kurung, penta artinya 5, tun artinya nada. Ya. Oke. Jadi ini pengertian dari tangga nada pentatonis. Ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya pentatonik, ya gitu ya, pentatonik. Dia pentatonik, di belakangnya C gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya pentatonis. Nah, inilah materi kita hari ini. Kita akan ngebahas tentang tangga nada pentatonis. Dimana tadi arti dari tangga nada pentatonis itu adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Ya. Oke. Kemudian tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan urutan tangga nadanya. Nah, itu digarisbawahin. Ya, tangga nada pentatonis itu pada setelah pengertian dari tangga nada pentatonis ya, tadi itu di baris ketiga. Ya, paling akhir. Itu digarisbawahin. Tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan urutan tangga nadanya. Ya. Jadi sebenarnya urutannya sudah berbeda. Jadi bukan do re mi fa sol la si do, bukan seperti itu lagi, dia sudah berbeda. Ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian garis bawahin pada baris keempat paling belakang, tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan Sunda. Nah, nanti pentatonis ini akan dibagi lagi atas 2 jenis tangga nada ya. Kalian boleh tambahin sedikit di bukunya catatan. Tangga nada pentatonis nantinya akan dibagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama adalah tangga nada slendro dan tangga nada pelok ya. Itu nanti pembagian dari tangga nada pentatonis ya. Jadi nanti itu kalian dicatat ya di bukunya ya. Tambahan ditulis saja di buku penanya. Tangga nada pentatonis dibagi atas 2 jenis ya, dibagi atas 2 jenis, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Ya, tulisannya slendro. Biasa. Tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Pelok belakangnya G ya, bukan K. Belakangnya G, pelok G. Di belakangnya G, bukan K. Dan kemudian tangga nada slendro. Ya. Jadi itu nanti pembagian dari tangga nada pentatonis. Ya, pentatonis ini akan dibagi atas 2 jenis, yaitu tadi yang pertama adalah tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Itu yang nanti yang biasa digunakan oleh musik-musik Jawa, Sunda, Bali. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau misalnya di luar negeri biasanya digunakan misalnya seperti kalau kalian pernah dengar musik-musik blues. Ya, ini buat wawasan kalian aja ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar musik blues, namanya musik blues gitu. Nah, biasanya musik blues ini ataupun misalnya kayak musik jazz itu biasanya biasanya menggunakan tangga nada ini biasanya ya. Jadi biasanya menggunakan tangga nada pentatonis biasanya, karena kalau di Indonesia itu kan tangga nada pentatonis itu biasanya digunakan pada musik-musik tradisional ya kan. Nah, sementara kalau di luar negeri, musik tradisional dari luar negeri itu ya seperti ya musik jazz ataupun musik blues, kira-kira seperti itu ya. Namun sering juga tangga nada pentatonis ini dipakai di musik-musik rock ya, musik-musik yang kencang-kencang yang metal-metal gitu ya. Sering juga dipakai ya. Jadi kan kalau misalnya di luar negeri itu kan sebenarnya musik daerahnya kan yaitu jazz ya, jazz, blues gitu ya. Nah, makanya tangga nada pentatonis itu biasanya digunakan pada musik tradisional. Ya, kalau di Indonesia itu ya kayak ala musik daerah biasanya ya. Kalau di luar negeri ya seperti contohnya tadi blues, musik jazz, ataupun kadang dipakai di musik-musik rock ya, gitu ya.
Nah, sekarang kita ke tangga nada pelok. Ke tangga nada pelok, ke tangga nada pentatonis. Ini Bapak akan contohkan. Nah, Bapak ini contohkan ya di sini ya. Jadi tangga nada pentatonis itu nadanya apa aja sih Pak sebenarnya? Nadanya itu dibagi atas 5 nada tadi ya. Ntar Bapak coba ingat-ingat dulu. Kalau bentar ya. Ya, jadi tangga nada tadi kan sebelumnya kan tangga nada pentatonis itu do re mi fa tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang do re mi fa sol la si do gitu ya. Nah, sedangkan penta di sini kita akan bagi di mana nada do re mi sol la do. Nada fa dan nada si itu dihilangkan. Ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar kan yang namanya tangga nada diatonis itu kan do re mi fa sol la si do, ya kan? Nah ini ya, do re mi fa sol la si do. Nah sekarang di sini kita hilangkan nada fa dan nada si, ya. Nada fa dan nada si itu kita hilangkan menjadi do re mi sol la do. Ya, jadi seperti ini ya. Do re mi sol la, do re mi sol la do. Ya. Jadi kalau misalnya kita hitung ini kan ada 5 nada ya. Do re mi sol la itu ya. Do re mi sol la ya, do re mi sol la. Jadi dia kan ada 5 nada. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tangga nada pentatonis itu terdiri apa yang dihilangin supaya kita mendapatkan tangga nada pentatonis. Jadi dari tangga nada diatonis kita hilangkan nada fa dan nada si, ya, yang nanti akan menghasilkan nada do re mi sol la do. Ya, do re mi sol la gitulah. Ya. Itu kan dibalik lagi do re mi sol la do, re mi sol la do, re mi sol la do gitu terus ya. Dari oktav rendah sampai ke oktav yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ditanya tangga nada pentatonis di tangga nada pentatonis, nada apa yang dihilangin? Yaitu adalah nada fa dan nada si. Contoh misalnya gini. Biasanya kan kalau do re mi fa sol la si do itu kan disimbolkan dengan nada C ya. C, D, E, F, G, A, B, C, kan gitu ya. C, D, E, F, G, A, B, C ya biasanya kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya kan. Nah, kita hilangkan nada si-nya dan nada fa ya. Oke, jadi seperti ini ya. Maaf Bapak nggak ada papan tulisnya lagi udah rusak. Jadi seperti ini ya. Jadi nada fa dan nada si itu kita hilangkan. Nah ini Bapak contohkan main dari gitar ya. Nanti kalian boleh contohkan juga atau latih juga mencoba di pianika kalian misalnya. Kita coba mainkan pakai gitar. Ya, jadi nadanya seperti itu. Do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Ya, jadi itu tangga nada pentatonis. Do, re, mi, sol, la, do.
re mi sol la do. Itu dari tangga nada pentatonis ya. Jadi kalian udah tahu ya sekarang ya. Kalau bahwasanya tangga nada pentatonis itu didapatkan dari tangga nada diatonis dengan cara menghilangkan nada fa dan nada si, sehingga kita peroleh nada do re mi sol la do paling tinggi ya. Balik lagi ke do ya, do re mi sol la do ya. Karena kan kita hilangkan nada fa dan nada si. Kenapa dihilangkan? Ya supaya kita dapat 5 nada aja. Sebenarnya bebas nggak kira-kira dihilangkan nada fa dan nada si? Sebenarnya ada aturannya ya, ada aturannya. Kenapa? Ada alasannya juga kenapa nada fa dan nada si yang dihilangin ya. Nanti kalau kita bahas itu jauh panjang lagi materinya ya. Intinya kalian harus pahami aja sekarang bahwa tangga nada pentatonis itu didapatkan dari kita menghilangkan nada fa dan nada si. Itu aja yang perlu kita pahami untuk sekarang ya. Jadi kalau dimainin do re mi sol la do ya, do la sol mi re do, do re mi sol la do la sol mi re do. Nah, kalian boleh coba nanti di pianika kalian ya. Di pianika kalian silahkan dicoba ya. Nadanya itu ditulis aja ya. Kalian boleh tulis di catatan ya. Silahkan tulis di catatan biar nanti kalian gak lupa lagi tangga nada pentatonis itu nadanya apa aja ya. Kalian tulis di catatan. Ini kalian catat. Yang penting-penting dari omongan bapak kalian catat ya. Kalian rangkum, dibuat catatan supaya kalian punya catatan nanti ke depannya ya. Jadi kalian gak lupa kalau tangga nada pentatonis itu nadanya apa aja sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa jawab ya. Itu di apa yang penting dari omongan bapak silahkan dicatat, ditambahkan di catatannya ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Tangga nada pentatoniknya ya, itu tadi tangga nada pentatonik terdiri dari 5 nada, di mana tangga nada pentatonik bisa kita dapatkan dari menghilangkan nada fa dan nada si dari tangga nada diatonis, sehingga hasilnya menjadi do re mi sol la ya. Do re mi sol la do la sol mi re do ya. Jadi seperti itu. Jadi dia cuma pakai 5 jenis nada ya, 5 nada aja yang dipakai ya. Kemudian ya kita lanjut. Silakan buka halaman 11 buku kalian ya, halaman 11. Nah, garis bawahin di situ ada tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro ya. Tadi ya yang Bapak bilang tadi ya, dibagi atas 2, pelok dan slendro. Masing-masing jenis tangga nada pentatonis ini mempunyai susunan jarak nada yang berbeda. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gambiang dengan pola jarak yang hampir sama. Ya, susunannya seperti berikut. Nah, kalian bisa lihat nih di buku kalian. Ya, di buku kalian itu adalah susunan atau urutan dari tangga nada slendro dan pelok ya. Apa salah ngomong? Slendro dan tangga nada pelok. Yang pertama itu adalah tangga nada slendro ya. Nah, di sini kalian perhatikan intervalnya ya, interval atau jarak-jaraknya. Jaraknya itu yaitu yang 2,5, 1, 2,5 ya. Jadi kalian bisa tambahin di buku kalian ya, bisa kalian tambahin, kasih tanda panah pada angka 2,5, 1, 2,5 itu disebut sebagai interval
interval atau jarak. Ya. Dikasih tanda ya. Interval atau jarak, dikasih tandanya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak bertanya, suatu saat Bapak ada pertanyaan, coba sebutkan interval atau jarak dari tangga nada slendro. Nah, kalian bisa sebutkan. Jawabannya adalah jaraknya adalah 2,5 1 2,5. Ya. Nah, itu untuk yang tangga nada slendro. Ya. Kemudian, nah di sini di tangga nada slendro bedanya ini punya sedikit perbedaan ya. Dimana di tangga nada slendro itu nada yang dihilangkan adalah nada re dan nada la. Ya, coba kalian perhatikan tangga nadanya. Di situ kan nggak ada ditulis nada nada re atau 2 ya, 2 atau re, dan nada 6 atau la. Itu nggak ada kan, dia ditulisnya do mi fa sol si do ya. Jadi boleh kalian tambahin nada yang di sampingnya ya, di samping bukunya, nada yang dihilangkan pada tangga nada slendro itu adalah nada re dan nada la ya, nada re dan nada la, sehingga kita bisa dapatkan tangga nada slendro yaitu do mi fa sol si ya. Jadi dari tangga nada diatonis yang tadinya do re mi fa sol la si do itu dihilangkan nada re dan dihilangkan nada la-nya, sehingga menghasilkan nada 5 nada yaitu do mi fa sol si, yang kalau misalnya dimainkan ya, itu di buku kalian kan contohnya dari bass ya, bass D S F A bass ya. Nah itu diganti aja supaya kalian bisa mainin, atau enggak itu dihapus aja ya, dihapus, digantikan sama yang biasanya kita main ya, do itu ya C gitu ya, kita mainnya dari C, kalian tinggal mainin aja do mi fa sol do mi fa sol si ya, do mi fa sol si. Nah ya, itu bunyi dari tangga nada slendro. Nah kalian nanti bisa kalian bisa coba nanti di rumah ya, coba di rumah. Ingat, kalian gak usah pikirin bass D S F A bass itu ya, itu kan ada yang tulisan hurufnya, itu kan ada bass D S F A bass, itu tuh nggak usah dipikirin. Yang kalian mainin adalah mainin angkanya aja. Dimana kan selama ini kan kita belajar kalau C 1 itu C, terus 3 itu E gitu ya. Nah itu aja kalian mainkan, itu sama aja hasilnya nanti. Hah? Do mi fa sol si do si sol fa mi do mi fa sol si do si sol fa mi do. Ya kalau misalnya kita dengar itu sudah bunyinya Jawa banget ya. Do mi fa sol si sol fa mi do. Nanti kalian coba di rumah ya, di pianikanya dicoba aja ya. Jadi itu bunyi dari tangga nada slendro. Nah sedangkan di bawahnya itu ada tangga nada pelok yang merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola jarak nada seperti berikut ya. Nah itu di garis bawahin itu ya, di garis bawahin paragraf yang tangga nada pelok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada sebagai berikut ya. Nah itu dihapus aja, itu kan ada di artinya tadi kan, itu kan kalau di buku kan ada pengertiannya, tangga nada pelok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 ya.
atau 7-nya itu dicoret aja, itu nggak betul ya, itu salah tulis sepertinya ya. Jadi yang atau 7-nya itu yang urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 ya, atau 7-nya itu dihapus. Jadi dia terdiri dari 5 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak seperti berikut. Nah, karena kan kita ini tangga nada pelok pentatonis juga, bukan diatonis, bukan 7 nada, dia 5 nada. Jadi yang tadi pengertian yang ada tulisan atau 7 itu dihapus atau 7-nya, dicoret aja. Ya. Nah, kalau untuk yang tangga nada pelok itu seperti yang Bapak mainin pertama ya. Jadi biasanya tangga nada pelok itu yang paling umum biasa digunakan ya. Sedangkan slendro itu agak-agak jarang digunakan. Bukannya jarang sih, ada beberapa lagu yang menggunakan tangga nada slendro, tapi paling umum banget ya, paling umum itu yang paling sering digunakan pada tangga nada pentatonik. Yang paling sering digunakan itu adalah tangga nada pelok. Di mana di tangga nada pelok itu nada fa dan nada si tadi ya. Nada fa dan nada si yang dihilangkan, sehingga tadi bunyinya seperti contoh yang di awal tadi ya. Do re mi sol la do, do la sol mi, mi re do, do re mi sol la do, do la sol mi re do, seperti itu. Nah, sekarang bedanya dengan slendro tadi ya, kita akan bedakan ya. Coba kalian dengarkan tangan nada slendro. Do, do, mi, fa, sol, si, do, si, sol, fa, mi, do, mi, fa, sol, si, do, si, sol, fa, mi, do. Tangan nada pelok. Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Ya, jadi jelas ada perbedaan sedikit ya. Bunyinya kayak punya ciri khas gitu ya. Do, kalau slendro tadi do mi fa, do mi fa, sol si, si, do, mi fa, sol si, do si, sol, fa, mi, do. Tangan nada pelok. Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Ya, oke. Nah, itu sekilas tentang tangan nada pentatonis ya. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Kalian perhatikan yang nada dari not angkanya aja ya. Ya. Yang di buku kalian. Kalau kalian nanti kalian coba di rumah, yang nada bass, C, D, F, G itu tuh nggak usah diperhatikan. Kalian perhatikan nada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, terus 1, 3, 4, 5, 7, 1. Itu aja yang perlu kalian perhatikan, not angkanya aja. Dan kalian mainkan seperti kalian main biasa, itu sama aja. Jadi do-nya itu adalah nada C, mi-nya itu adalah nada E, seperti itu ya. Nah, itu silahkan dicoba dibukukan di rumah ya, supaya kalian bisa ngebedain. Oh, ternyata tangan nada slendro itu seperti ini bunyinya, yang dihilangkan nada re dan nada la. Kemudian di tangan nada pelok itu bunyinya seperti ini, yang dihilangkan nada fa dan nada si ya, nada fa dan nada si, nada keempat dan ke-7 ya. Jadi itu tentang tangan nada pentatonis ya, dimana pentatonis ini terdiri dari 5 nada yang secara umumnya orang pasti mengarah kepada tangan nada pelok paling umum ya. Kalau aku bilang tadi paling sering digunakan itu adalah tangan nada pelok. Makanya di awal tadi Bapak bilang tangan nada pentatonis itu diwakilkan oleh tangan nada pelok. Ya, seperti itu. Ya, yang dihilangkan adalah nada fa dan nada si ya. Sedangkan nanti setelah dibagi dua, tangan nada pentatonis itu terdiri dari tangan nada pelok dan slendro, di mana tadi
yang dihilangkan nada fa dan nada sinya itu adalah tangga nada pelok, sedangkan yang dihilangkan nada re dan la itu adalah tangga nada slendro. Dan perhatikan jaraknya ya. Kalau tangga nada slendro tadi interval atau jaraknya 2,5 1 2,5. Sedangkan kalau tangga nada pelok jaraknya 1 1,5 1 1,5. Ya. Itu diperhatikan jaraknya dan perlu kalian ketahuin ya. Nah, oke, baik. Nah, kira-kira itu tentang tangga nada pentatonis. Jika misalnya kalian bingung, boleh kalian ulangin lagi videonya ya. Silahkan diulangin di rumah videonya sampai kalian paham. Kalau misalnya juga kalian masih kurang paham melalui video ini, silahkan japri Bapak ya. Japri Bapak di mana kalian yang kurang mengerti, tanya Bapak. Nanti akan Bapak bantu jelaskan lagi ya. Baik, kira-kira itu tentang tangga nada pentatonis ya. Apa yang penting dari omongan Bapak silakan dicatat ya. Kalian catat, bikin rangkuman kalian bikin catatan ya. Yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau sudah ada di buku yang nggak usah dicatat. Yang nggak ada di buku kalian catat. Boleh dicatat di buku penanya sebagai tambahan-tambahan. Ya, sebagai tambahan ditulis aja di daerah-daerah yang kosong ya, di tempat-tempat yang kosong. Ini kan ada tempat-tempat yang kosong ya. Nah, kalian tak boleh tulis di sini, atau misalnya jika kalian nggak mau tulis di situ, silakan tulis di buku catatan SBDP, gitu ya. Nah, baik, kira-kira sampai di sini materi kita hari ini. Ingat, jika ada yang ingin bertanya atau masih bingung, boleh diulang lagi videonya, atau jika ingin bertanya juga silakan ya. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan.